Ya, untuk analisis menggunakan SPSS, di sini kita akan menguji deskriptif, validitas reliabilitas, dan regresi linear berganda. Untuk caranya seperti ini, nanti bisa dibuka file ini, client 1705 data dan hasil. Nah, nanti ada set data seperti ini ya. Jadi nanti data ini kita pindahkan dulu ke dalam aplikasi SPSS. Nah, caranya nanti seperti ini ya. Kita buat penamaan dari kuesioner ini, kodenya ini ya, kodenya ini, kemudian dilengkapi dengan nama dari variabelnya. Nah, di sini untuk variabelnya, skor variabel ini menggunakan total score seperti ini. Dan rumusnya nanti bisa diikuti. Oke, setelah datanya seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan versi 26 ya. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk variable view ya, variable view kita copy ini nama dari kode kuesioner dan total skornya ini ya. T ini adalah total score. Nah, kita copy, kemudian kita paste di sini di name. Nah, kita paste seperti ini. Kemudian kita masukkan ini nama dari variabelnya ya. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Oke. Nah, setelah seperti ini kita klik data view, lalu kita masukkan data penelitiannya. Kita masukkan seluruhnya. Copy, kita masukkan di sini. Nah, setelah seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah analisis ini dulu ya, univariate descriptive. Oke, caranya klik analyze, kemudian deskriptif, lalu kita klik frequencies. Nah, kita masukkan LF1 sampai dengan KK3. Kita blok seperti ini ya. Kita blok, jadi kita klik dulu LF1, lalu tekan shift, lalu kita klik KK3. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita pindahkan ke sini dengan mengklik tanda panah yang ini. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah univariate deskriptifnya. Jadi di sini menjelaskan jadi pada masing-masing kuesioner LF1 itu yang menjawab skor 3 ada berapa, yang menjawab skor 4 ada berapa, yang menjawab skor 5 ada berapa. Di sini ada frekuensi dan persentasenya seperti itu. Selanjutnya nah, ini untuk interpretasi yang sudah saya buat ya, seperti ini. Dan selanjutnya untuk analisisnya dilanjutkan menggunakan validitas reliabilitas. Nah, caranya seperti ini untuk validitas reliabilitas. Oh ya, jadi untuk hasil ini bisa di ini ya. Ini berlaku untuk semua analisis. Jadi hasil analisis ini bisa kita copy seperti ini. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam Excel seperti ini. Nomornya ya. Nah, lalu kita bisa interpretasikan seperti itu. Oke. Nah, untuk uji validitas reliabilitas caranya klik analyze, kemudian kita pilih ini correlate bivariate. Nah, kita uji validitas terlebih dahulu. Jadi untuk validitas ini menggunakan metode person. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita masukkan kuesioner ini ya, data dari kuesioner ini di sini ini ke dalam variabel berkelompok sesuai dengan variabelnya. Contohnya seperti ini. Nah, kita blok ya LF1 sampai dengan LF3. Nah, kita masukkan ini lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik itu terdiri dari 3 kuesioner. Nah, kita pindahkan dengan klik tanda panah yang ini. Oke, seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah uji validitas. Kemudian untuk reliabilitasnya caranya seperti ini, klik analyze, scale, reliability analysis,
Nah, kita masukkan LF1 sampai dengan LF3. Nah, bedanya di sini kalau untuk reliabilitas itu tidak menggunakan total score, sedangkan untuk validitas yang tadi itu menggunakan total score. Nah, seperti ini ya. Nah, kita pindahkan lalu klik OK. Nah, ini adalah reliabilitasnya. Jadi cara membacanya seperti ini. Untuk uji validitas di sini itu dikatakan valid jika nilai dari ini ya, percent correlationnya ini lebih besar dari tabel. Nah, tabelnya itu yang mana? Tabelnya itu yang ini ya, sudah saya screenshotkan, 0,195. Jadi dikatakan valid jika percent correlationnya ini, kita gunakan yang ini ya, yang ujungnya saja. Ini lebih besar dari 0,19 berapa tadi ya, 0,195. Atau untuk lebih mudahnya kita lihat ini nilai seek to tell-nya. Jadi seek to tell ini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,5. Jadi untuk variabel LF itu dapat dikatakan seluruhnya dapat dikatakan valid ya. Nah, untuk uji reliabilitas yang kita lihat adalah nilai dari kerombak alfanya. Nah, kerombak alfa di sini harus lebih besar dari 0,60 atau ada juga yang bilang untuk toleransinya itu sampai dengan 0,50 seperti itu. Nah, karena saya di sini menggunakan referensi dari Sugiono, maka yang diambil adalah 0,60. Nah, di sini untuk kerombak alfa ini nilainya harus lebih besar dari 0,60 baru dikatakan reliable. Nah, ini nilainya lebih kecil dari 0,60, maka untuk LF ini dinyatakan tidak reliable. Namun ini tidak masalah ya, karena seluruh pertanyaan ini sudah dikatakan valid seperti itu. Nah, untuk variabel lainnya itu sama saja, hanya repitasi. Jadi untuk mempersingkat video, saya lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu asumsi klasik dan regresi berganda. Nah, ini dilakukan dalam satu waktu. Oke, caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian kita pilih regression, linear. Nah, kita masukkan ini ya, kepuasan konsumen ke dependent seperti ini, kemudian lingkungan fisik sampai dengan kualitas makanan ke independent. Selanjutnya kita klik statistik, lalu kita centang collinearity diagnostic, kita centang deterministic, continue, kemudian plots, kita masukkan zip rate ke dalam X, s-recit ke Y, histogram, normal probability plot kita centang juga, continue, klik save, kita centang standardize, continue. Nah, udah sampai sini, lalu klik OK. Kita tunggu sebentar ya. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Jadi di sini sudah sekaligus dengan uji asumsi klasiknya ya. Nah, saya jelaskan satu persatu, tapi kita selesaikan dulu ujinya. Nah, selanjutnya adalah uji normalitas. Caranya seperti ini, klik analyze, non parametric, legacy dialog ini ya, one sample KS. Nah, kita pilih di sini yang paling bawah akan muncul ini ya, akan muncul data baru yaitu unstandardized residual. Kita klik, kita pindahkan ke test variable list, kemudian exact, kita centang Monte Carlo untuk asumsi alternatifnya, continue, lalu klik OK. Nah, ini ya, ini adalah normalitas. Kemudian untuk yang terakhir yaitu heteroskedastisitas. Caranya kita klik transform, jadi kita transformasi dulu nilai residualnya ya, lalu klik compute variable. Nah, target variable kita tulis di sini abs underscore s, kemudian numeric expression kita klik. Nah, function group kita klik all, kemudian ini double klik di abs seperti ini, lalu kita double klik di ini ya, unstandardized residual, kita double klik lalu OK. Nah, di sini akan muncul data baru. Nah, ini ya, ABS residual atau absolute residual. Nah, selanjutnya kita lakukan uji heteroskedastisitas. Caranya seperti ini, klik analyze, regression, linear. Nah, kita reset terlebih dahulu, kita reset, kita masukkan kembali. Nah, lingkungan fisik sampai dengan kualitas makanan kita masukkan ke independent, lalu ABS residual ini, ABS res ini kita masukkan ke dependent. Nah, seperti ini ya, lalu klik OK. Nah, model summary dan ANOVA bisa diabaikan, yang penting adalah ini ya. Kita double klik, kita beri nama supaya tidak tertukar.
Ya, seperti ini. Oke, nah ini untuk rangkaian pengujian asumsi klasik dan regresinya sudah selesai ya. Nah, saatnya kita lakukan interpretasi. Jadi yang biasa saya lakukan untuk interpretasi itu urutannya adalah seperti ini ya. Nah, urutannya itu seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah uji normalitas terlebih dahulu. Karena ini menurut saya adalah uji yang paling penting ya untuk asumsi klasik. Nah, di sini normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk pengujiannya ini ada kesalahan ya. Nah, ini datanya ini terdistribusi normal ya. Oke, kita ganti dulu. Nah, ini lebih besar dari 0,5, kemudian Monte Carlo-nya adalah 0,821. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang kita lihat di sini adalah nilai dari Monte Carlo-nya. Nilai dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini ya, nilai signifikasinya itu 0,2 ya. Ini lebih besar dari 0,5, maka dapat dikatakan datanya itu terdistribusi normal. Nah, selanjutnya adalah ini autokorelasi ya, menggunakan metode Debye-Weston. Nah, untuk autokorelasi, nah kita lihat nilainya di sini Debye-Weston ini. Jadi nilainya adalah 1,955. Nah, 1,955, kemudian kita cari di sini untuk tabelnya ya. Untuk tabelnya. Nah, ini ya. Karena ada 103 ya, 103 responden, maka ini yang digunakan yaitu DL dan DU. Nah, kemudian dimasukkan di sini ya nilai DL dan DU-nya. Kemudian di sini ada perhitungannya, ada 4 min DU. Jadi nilai Debye-Weston ini harus lebih besar dari DU dan harus lebih kecil dari 4 min DU. Nah, ini sudah di antara dua nilai ini ya. Jadi lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU, maka untuk model ini tidak terjadi autokorelasi. Nah, selanjutnya adalah uji multikoliniaritas. Nah, multikoliniaritas ini menggunakan nilai VIF. VIF ini harus lebih kecil dari 10. Nah, untuk nilai VIF kita lihat di sini ya. Nah, VIF ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 10. Maka tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Nah, yang terakhir tadi ya uji heteroskedasitas metode Glaser. Nah, ini nilainya harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini ya. Ini harus lebih besar dari 0,05. Nah, seluruhnya sudah lebih besar dari 0,05, maka pada model penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jadi artinya sampai di sini seluruh pengujian asumsi klasiknya lolos ya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat uji regresinya. Nah, ini adalah uji regresi. Nah, yang pertama kita lihat adalah nilai R-square. R-square itu diperoleh dari sini ya. Nah, ini ya nilai R-square-nya. Nilainya adalah 0,568. Nah, di sini menunjukkan bahwa besaran pengaruh variabel ini dari lingkungan fisik sampai dengan kualitas makanan itu sebesar 56,8%. Terbalik. Seperti ini ya, 56,8%. Seperti ini. Dan sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh model lain di luar dari penelitian seperti itu. Nah, pengaruh ini 0,68 atau 56,8% itu tergolong dalam kategori ini ya, dalam kategori sedang.
Oke, selanjutnya adalah uji F. Nah, ini kita lihat di sini ya, uji F. Nah, ini adalah uji F yang tabel ANOVA ini ya, kita lihat adalah nilai signya. Jadi uji F ini menguji apakah ada pengaruh secara simultan atau bersama-sama ya variabel tadi dari lingkungan fisik sampai dengan kualitas makanan terhadap variabel ini, terhadap variabel kepuasan konsumen. Nah, di sini kita lihat nilai signya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama. Artinya lingkungan fisik sampai dengan kualitas makanan itu memberikan pengaruh yang signifikan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah uji ini, uji T atau uji T parsial. Nah, ini simultan, ini uji T parsial. Jadi parsial ini menguji individu ya, jadi setiap variabelnya terhadap variabel Y. Nah, di sini yang dilihat adalah nilai dari beta ya, Ansler's coefficient B ini, dan nilai signifikasinya. Jadi B ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, sedangkan signifikasi atau sig ini apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, di sini dapat dilihat untuk lingkungan fisik ini memiliki nilai 0,175, artinya pengaruhnya positif ya. Dan signifikasi 0,032, nah lebih kecil dari 0,5, maka lingkungan fisik ini berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen. Jadi semakin baik lingkungannya, maka kepuasan konsumennya akan meningkat. Seperti itu. Nah, untuk karyawan ponsel itu memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan karena nilai signya ini lebih besar dari 0,05. Oke. Nah, seperti itu untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.